tentang satu topik, yaitu sakramen baptisan. Ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, menyertai dan menolong kami di dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Ada situasi yang mungkin menyenangkan, ada situasi yang mungkin kurang menyenangkan. Kami percaya di dalam segala sesuatunya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Bapak, pada malam hari ini kami sama-sama akan belajar satu topik yang cukup fundamental di dalam pengajaran doktrin Protestan dan khususnya gereja-gereja berhaluan teologi reform, yaitu tentang baptisan. Tuhan pimpin kami semua agar boleh bersama-sama berkonsentrasi mengikuti waktu ini, mengikuti pelajaran ini, dan kami boleh semakin mengerti makna dari baptisan dalam kehidupan kami, dan boleh kami semakin serius di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke ya, bisa lihat ya. Oke, jadi ini adalah pelajaran tentang sakramen baptisan. Jadi di dalam gereja Protestan ada dua sakramen yang kita akui, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus, yang berbeda dari sakramen di dalam gereja-gereja Katolik. Ada 7 sakramennya. Jadi hari ini kita akan fokus terhadap baptisan. Ada beberapa hal yang saya akan go through hari ini, yang lumayan cukup banyak gitu ya, semoga cukup waktunya. Jadi pengertian sakramen, pengertian dan makna sakramen baptis, lalu baptisan anak dan kontroversi seputar itu, lalu apa sih yang dimaksud dengan CD atau confirmation of faith, lalu cara atau metode baptis dilakukan. Kadang-kadang ada kontroversi antara selam dan percik, mana yang benar gitu. Lalu ada beberapa pertanyaan seputar baptisan, pertanyaan lebih tepatnya mungkin kebingungan kali seputar baptisan gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagian-bagian ini dengan lebih detail. Nah, yang pertama saya mulai dengan sakramen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mulai ada beberapa kali kesempatan kita menyinggung tentang pengakuan iman Westminster. Ya. Jadi pengakuan iman Westminster adalah pengakuan iman yang diadopsi atau diakui oleh gereja-gereja Presbyterian, termasuk gereja GPO gitu ya. Jadi saya mengambil definisi ini dari pengakuan iman Westminster chapter pasal yang ke-27 ya, yang dimana di dalamnya disebutkan sakramen ya. Sakramen itu adalah tanda dan meterai kudus dari perjanjian kasih karunia ya, covenant of grace ya, di situ disebutkan. Nah, sakramen ini diinstitusikan ya, bahasanya itu instituted of God by God gitu ya, oleh Allah untuk mewakili Kristus dan berkat-berkatnya, berkat-berkat di dalamnya, serta meneguhkan bahwa kita berhak mengambil bagian di dalam Dia ya, artinya kita jadi di dalam satu persekutuan bersama-sama dengan Kristus, lalu membuat distinction atau perbedaan yang kelihatan antara mereka yang termasuk di dalam kesatuan tubuh Kristus atau gereja dan isi dunia lainnya. Dan yang ketiga, mengikat mereka dengan upacara yang hikmat agar mengabdikan diri kepada Allah di dalam Kristus sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi ini dia pengertian besarnya, tanda dan meterai. Nah, tanda dan meterai ini kalau kita lihat ya, tanda itu sakramen yang menggambarkan, atau sakramen itu menggambarkan atau mengibaratkan hal yang lain. Misalnya ada tanda jalan gitu ya. Itu yang sebenarnya subjeknya itu jalannya itu, tapi ada tanda yang dibuat untuk menjelaskan tentang jalan itu misalnya. Nah, yang digambarkan atau diibaratkan dalam sakramen adalah janji-janji Allah yang disebutkan di dalam Injil, ya, yaitu bahwa melalui atau karena pengorbanan Kristus di kayu salib, orang yang beriman mendapat pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Nah, itu tandanya. Nah, sedangkan meterai yang dimaksudkan ya, kalau meterai kita mungkin sering dengar di Indonesia itu meterai 6.000 gitu ya, resmi gitu ya, jadi sesuatu yang dipakai untuk meneguhkan
atau menyatakan kemurniannya sehingga dapat dipercaya. Jadi kira-kira itu pengertian sakramen yang pertama. Ya, kalau saya harap ini cukup jelas, membuat perbedaan, mewakili Kristus dan berkat-berkatnya, serta mengikat mereka dengan upacara hikmat agar mengabdikan diri kepada Allah di dalam Kristus. Nah, hal yang kedua yang dikatakan dalam pengakuan iman Westminster pasal 27 itu adalah dalam tiap sakramen ada hubungan rohani, ya, ada kesatuan sakramental antara Tuhan dan umatnya, ya, karena ini covenant of grace, perjanjian kasih karunia, ya, antara tanda yang terlihat dan realitas yang ditandakan olehnya. Ya. Oleh karena itu, kadang-kadang hal yang ditandakan disebut dengan nama dan hasil tandanya dan sebaliknya. Hal yang ketiga, anugerah yang diperlihatkan di dalam atau melalui sakramen-sakramen kalau orang menggunakannya dengan semestinya tidak dikaruniakan oleh kuasa yang ada di dalamnya. Begitu juga salah satu sakramen tidak dibuat berhasil guna oleh kesalehan atau maksud tokoh yang melayankannya, tetapi oleh karya roh dan perkataan-perkataan penetapannya yang di samping perintah yang mengaruniakan wewenang menggunakan sakramen, mengandung juga janji kebaikan kepada orang-orang yang menerimanya dengan cara yang layak. Jadi artinya di sini adalah ini sebagai satu hal yang diinstitusikan oleh Tuhan sama sekali tidak tergantung kepada mereka-mereka yang melayankannya, gitu ya, tetapi karya roh itu yang bekerja di dalam. Ya. Lalu yang keempat, hanya ada 2 sakramen yang ditetapkan oleh Kristus Tuhan kita dalam Injil, yaitu baptisan dan perjamuan yang kita kenal dengan perjamuan kudus, ya, atau ini mengambil dari situasi the Last Supper gitu ya, waktu Tuhan Yesus sebelum dia masuk ke dalam masa-masa penderitaannya. Ya. Lalu keduanya, ya, baptisan dan baik perjamuan kudus tidak boleh dilayani selain seorang pelayan firman yang diteguhkan dengan cara yang sah. Jadi ini tidak boleh sembarangan melakukannya gitu ya. Kita ada seseorang yang sudah bertobat dan mau dibaptis, siapa saja boleh. Ya, dalam keyakinan Gereja Presbyterian itu tidak diperbolehkan. Hanya orang-orang atau mereka-mereka yang sudah diteguhkan, ya, yang sudah melalui proses ordinasi yang boleh melakukan ini. Ya, dalam konteksnya kita saat ini hanya Pak Petrus yang boleh melakukannya, ya, tidak ada yang lain. Ya, kalau ada yang lain yang melakukannya, ya itu tidak sah, kira-kira seperti itu. Lalu yang kelima, sakramen-sakramen perjanjian lama pada hakikatnya sama seperti sakramen perjanjian baru, ya, dari sudut pandangan hal-hal rohani yang ditandakan dan diperlihatkan olehnya. Nah, ini yang kita nanti akan lihat dalam hal baptis juga, bahwa sebetulnya apa yang sudah dilakukan dalam perjanjian lama sebetulnya masih diteruskan di dalam tradisi perjanjian baru. Ya. Nah, apa saja tanda-tanda perjanjian Tuhan, ya? Jadi kita bisa melihat beberapa hal gitu. Dalam perjalanannya Tuhan sering membuat tanda-tanda pada janji-janjinya. Ya, kalau kita melihat yang pertama misalnya waktu Kejadian 9, ya, setelah terjadinya peristiwa air bah. Ya, jadi Tuhan membuat tanda kepada Nuh yang mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan ada lagi musibah air bah itu. Ya, dan dia membuat covenant, ikatan dengan Nuh. Ya, itu ada di Kejadian 9. Lalu Kejadian 17, ya, ketika Allah mengatakan kepada Abraham, ya, dia membuat perjanjian dengan Abraham, menjadikan bangsa Israel suatu waktu sebagai bangsa yang besar, dia mengikat perjanjian di situ. Ya. Nah, sebagai tanda dari perjanjian itu, kalau di Nuh, dia membuat pelangi. Tuhan memberikan pelangi di situ. Sementara kalau Abraham, Tuhan sebagai bagian dari pengikatan perjanjian itu tandanya mereka disunat. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengkonfirmasi, menjamin, dan memeteraikan janji itu. Ya. Lalu sakramen merupakan tanda konfirmasi yang melekat pada janji itu. Sakramen, baik itu baptisan, baik itu perjamuan kudus, merupakan tanda konfirmasi yang melekat pada janji-janji ilahi yang Tuhan berikan. Nah, ini beberapa hal, ya, dari Kejadian 9 itu dituliskan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan di ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Inilah tanda perjanjian, ya, yang kuadakan antara aku dan kamu.
Sedangkan di Kejadian 9 ayat 16, 17, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian-perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedangkan di Kejadian 17 dikatakan, ini antara Allah dan Abraham, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, jadi ini kita bisa lihat tanda itu ditegaskan oleh Tuhan ketika Dia mengikat perjanjian di sini dalam antara Allah dengan Nuh dan Allah dengan Abraham. Nah, kita lihat tadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Dia menjanjikan berkat-Nya, lalu memberikan tanda sunat sebagai meterai perjanjian, dan tanda ini juga sekaligus sebagai satu jaminan ya bahwa Tuhan akan memenuhi janji yang Dia sampaikan tadi, bahwa tanah itu akan diberikannya kepada Abraham. Di Roma 4 ayat 11 dikatakan, dan tanda sunat itu diterima oleh Abraham sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ya, jadi Abraham menerima itu ya dengan iman percayanya kepada Tuhan. Gitu. Nah, dengan ini baptisan dan communion ya komuni ya antara Tuhan dan umatnya ini merupakan tanda-tanda perjanjian yang baru yang merupakan meterai dalam perjanjian antara Tuhan dan manusia, dan dengan demikian baptisan dan communion juga adalah penegasan ya atau assurance atau jaminan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, jadi ini waktu peristiwa pembaptisan sekitar 3.000 orang di Yerusalem. Ini yang dikatakan Yesus kepada orang-orang jemaat mula-mula pada waktu itu. Ya. Janji itu tidak hanya kepada mereka, tapi juga kepada keturunan-keturunannya. Matius 26 ayat 27-28, ini peristiwa waktu Tuhan Yesus menjelang dia ditangkap. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi ini yang Tuhan sampaikan. Nah, itulah beberapa hal seputar atau pengantar sakramen ya sebagai satu tanda perjanjian antara Allah dan manusia yang di dalamnya terkandung janji-janji Tuhan ya, dan sebagai tanda dari sakramen itu ada hal-hal yang Tuhan lakukan, yaitu misalnya tadi memberikan tanda pelangi atau memberikan sunat kepada Nuh dan Abraham, dan juga ada janji-janji yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam baptis, ya, lebih spesifik. Definisi sakramen baptis adalah suatu tindakan untuk memberikan tanda dan meterai. Ya. Kembali lagi, tanda dan meterai ini masih tetap disampaikan bahwa seseorang dimasukkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk bisa masuk dalam karya penyelamatan Allah Tritunggal. Nanti dimasukkan ini dalam pengakuan iman Westminster lebih jelas, dia mengatakan pelaksanaan sakramen baptisan ditujukan agar seseorang yang mendapatkan baptisan dipersatukan dengan Kristus dan bagian-bagian tubuhnya. Ya, jadi setelah masuk ya
menjadi satu bagian tubuh Kristus juga menjadi satu bagian, ya, dipersatukan dengan Kristus dan bagian-bagian tubuhnya dengan tubuh-tubuh Kristus yang lain. Ini per definitionnya kira-kira seperti ini. Nah, di dalam pengakuan iman Westminster pasal 28, baptisan itu adalah dikatakan sakramen perjanjian baru yang diordain, ya, ditahbiskan kalau bahasa Indonesianya, oleh Yesus Kristus, di mana orang-orang yang dibaptis diterima dengan sungguh-sungguh ke dalam gereja yang kelihatan. Jadi ada dua, secara konsep itu ada dua jenis gereja, ya. Gereja itu kesatuan orang percaya, visible church dan invisible church. Jadi visible church ini ya misalnya gereja-gereja yang ada nih sekarang secara fisik, ya misalnya GPO atau RPC, itu visible church. Ya. Tapi ada invisible church yang artinya gereja-gereja yang merupakan kesatuan orang percaya yang di mana saja berada, ya bukan gereja secara bangunan fisik seperti itu. Nah, baptisan juga merupakan tanda dan meterai perjanjian kasih karunia. Nah, ini dia pakai istilahnya kalau bahasa Inggris itu engrafting. Engrafting itu proses mencangkok sebetulnya kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang pernah berkecimpung dalam pertanian itu, mencangkok itu sebetulnya memasukkan dari luar, ya, ke dalam satu batang pohon dengan tujuan supaya pertumbuhannya bisa lebih baik. Gitu. Jadi dicangkokkan. Gitu. Jadi kita pun adalah kayak seperti dicangkokkan ke dalam Kristus, dimasukkan, mengalami kelahiran kembali, pengampunan dosa, dan penyerahannya kepada Allah melalui Yesus Kristus untuk berjalan dalam hidup yang baru. Jadi kita perhatikan di sini, ya. Jadi ini ada proses-prosesnya, nih. Dimasukkan ke dalam Kristus, kelahiran kembali, pengampunan dosa itu satu paket semuanya. Melalui pesan Kristus sendiri, sakramen ini akan dilanjutkan di gerejanya sampai pada akhir zaman. Inilah yang kita lihat di dalam perintah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Akan diteruskan terus sampai pada akhir zaman. Unsur lahiriah yang harus dipakai dalam sakramen ini, sakramen baptisan ini adalah air, ya. Ini ditegaskan. Hal yang kedua, dengan air itu pihak yang dibaptis harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus oleh seorang pelayan Injil yang dipakai untuk itu dengan cara yang sah. Ya, jadi harus ada ini dalam nama Tritunggal, gitu ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, kalau nggak ada, ya baptisan itu bukan baptisan yang benar lah, seperti itu. Oleh seorang pelayan Injil. Lagi-lagi ini disebutkan, ya, ini tidak boleh dilakukan sembarangan oleh siapapun. Gitu. Ada orang-orang yang authorized, yang dipanggil atau berhak melakukan hal ini. Yang ketiga, tidak perlu menyelamkan orang yang dibaptis ke dalam air. Ya. Jadi kita nanti akan bahas satu bagian ini tentang cara baptisan. Tapi dalam pengakuan iman Westminster secara jelas dan tegas dikatakan tidak perlu kita menyelamkan. Ya, cara melakukan baptisan yang tepat ialah dengan mencurahkan atau memercikkan air atas orang itu. Yang memercikkan itu sprinkle, ya. Dipercik seperti itu. Jadi ada immerse, ada tenggelamkan, ada dipercikkan. Jadi yang kita, itulah makanya juga yang kita kerjakan, lakukan sekarang dalam berbagai baptisan yang kita lakukan adalah prosesnya itu secara percik, ya, bukan diselamkan. Nomor 4, tidak hanya mereka yang secara pribadi mengaku beriman dan taat kepada Kristus, tetapi juga bayi dari salah satu atau kedua orang tua yang percaya harus dibaptis. Ya, kita mengenal yang namanya baptis anak, infant baptism. Ya, nanti satu bagian kita akan bahas ini juga, tapi dalam pengakuan Westminster ini ditegaskan, ya, jelas ini bahwa kita mengakui pengakuan baptisan anak. Lalu yang kelima, meskipun merupakan satu kesalahan, dosa yang besar untuk meremehkan atau mengabaikan ordinance atau tata cara baptisan, ya, ordinance atau baptisan ini, ya, maksudnya seperti itu. Namun demikian, kasih karunia dan keselamatan tidak terhubung secara tidak terpisahkan dengannya, sehingga seseorang tidak dapat dilahirkan kembali atau diselamatkan tanpanya. Jadi ini ingin mengatakan, ya, baptisan ini sangat penting dan kita seharusnya tidak boleh neglect dan abaikan. Namun tetaplah di sini kasih karunia dan keselamatan itu masih bisa tetap diberikan. Ya. Juga tidak benar bahwa semua yang dibaptis pasti dilahirkan kembali. Jadi ini ingin mengatakan bahwa
kita juga perlu hati-hati juga ya. Seringkali proses baptisan ini terjadi seperti ritual yang formal aja gitu ya, anak kecil dibawa untuk dibaptis seperti itu. Belum tentu dalam perjalanannya nanti satu waktu seseorang itu mengalami kelahiran kembali, gitu, lahir baru kalau istilah kita hari ini. Ya, jadi ini yang perlu juga, ini yang ditegaskan juga dalam pengakuan iman Westminster ini. Lalu yang keenam, keefektifan baptisan tidak terikat pada momen sewaktu baptisan itu dilaksanakan. Ya, namun demikian, dengan penggunaan yang tepat dari tata cara baptisan ini, berkat yang dijanjikan tidak hanya ditawarkan, tetapi benar-benar diperlihatkan dan dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada semua, baik dewasa maupun bayi yang berhak menerimanya, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri pada waktu yang Ia tentukan. Ya, jadi artinya ketika kita mengikat diri, ya, masuk ke dalam satu covenant of grace, perjanjian kasih karunia dari Tuhan, dengan demikian kita juga menerima janji-janji Tuhan, sama seperti Abraham yang menerima janji-janji dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat ada makna-makna baptisan. Ya. Jadi saya akan sedikit menguraikan beberapa makna baptisan dan ayat-ayat atau referensi Alkitab yang termasuk di dalamnya. Baptisan merupakan tanda pengampunan dan pembersihan, pengampunan dosa dan pembersihan dari dosa. Itu menandakan pembasuhan dosa dengan darah Kristus. Ya, dan janji itu disajikan dalam baptisan dengan kita berpegang teguh pada iman. Nah, beberapa teks mengatakan hal ini. Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi baptisan itu adalah momen atau waktu di mana dosa-dosa kita diampuni. Ya. Dalam konteksnya Yohanes pada waktu itu, ketika dia melakukan baptisan kepada orang-orang, memang itu adalah baptisan repentance, ya, baptisan yang menggambarkan pengakuan dosa. Ya, hanya ada satu yang ketika dibaptis itu bukan karena dia menyesali dosa-dosanya. Ya, jadi orang itu adalah Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, itu bukan dia dibaptis karena dia berdosa, bukan. Tapi Yesus mengatakan, berbuatlah demikian karena ini sudah dinubuatkan. Jadi itu dilakukan untuk meneruskan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bukan karena Yesusnya berdosa. Lalu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan di sini, untuk pengampunan dosamu. Lalu Kisah Rasul 22 ayat 16, dan sekarang mengapa kamu masih ragu-ragu? Engkau masih ragu-ragu. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yeskiel, pasal 36 ayat 25 sampai 27, dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Mentahirkan itu menyucikan. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan new heart, ini kalau bahasa Inggrisnya, hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, ya, Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam hati, di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi itu yang pertama, bicara tentang penyucian, pembersihan, penghapusan dosa. Baptisan menolong kita untuk kita boleh melakukan pelayanan di dalam puji-pujian dan doa kita. Baptisan membuat kita juga distinct, membedakan kita untuk boleh melayani Tuhan dengan perubahan hidup kita dan menjadi orang Kristen yang sejati. Baptisan mark off atau menandai kita sebagai orang percaya. Ya, jadi orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang percaya. Ini disebutkan misalnya dalam Keluaran 28, contohnya di ayat 8, kemudian Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Ya. Lalu dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 dikatakan, jadi saudara-saudara,
Oleh darah Kristus, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, jadi menyucikan kita untuk memulai hidup kita yang baru sebagai orang percaya. Makna baptis yang ketiga, momentum bagi kita ketika karunia-karunia roh itu diberikan kepada orang percaya itu ya setelah kita menerima baptisan itu. Jadi tanda karunia Roh Kudus, lalu ada baptisan air dan baptisan roh. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus turun ke atasnya. Ya, ini peristiwa yang kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Ya. Ini beberapa hal bisa kita lihat di dalam teks Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bagian terakhir, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita sering dengar misalnya di 1 Korintus pasal 12 itu ada karunia-karunia roh ya yang diberikan. Nah, karunia roh itu yang membedakan dia dari talenta atau bakat seorang manusia adalah ketika kita memberi diri dibaptis, ketika kita percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Itu karunia yang diberikan ketika kita dibaptis dalam Yesus. Lalu di Kisah Para Rasul, ayat yang pasal 10, ayat 44 sampai 47. Ya. Ini adalah konteksnya, situasinya di dalam keluarga Cornelius. Ini ya. Jadi turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ketika itu situasinya Petrus datang ke sana untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada semua orang, ya, karunia roh itu diberikan kepada semua orang yang percaya, yang sudah dibaptis. Lalu yang keempat, makna baptisan itu adalah juga menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus, the follower of Christ. Gitu. Ya, dan makna baptis itu juga merupakan satu tanda bagaimana kita akan menjalani kehidupan Kristen kita. John Calvin dalam satu statementnya pernah mengatakan manfaat baptisan berlaku bagi seluruh kehidupan kita. Jadi baptisan ini sangat penting, gitu ya. Ketika kita dibaptis menunjukkan kita ini berbeda, kita ini adalah pengikut Kristus, menandakan seperti itu. Dan seharusnya kalau kita mengatakan kita the follower of Christ, itu juga diperlihatkan seperti apa kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Lalu baptisan itu juga dilakukan sekali saja, ya, yaitu pada saat kita secara official tadi ya engrafting bacanya, dimasukkan ke dalam satu bagian gereja, satu bagian tubuh Kristus. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan baptisan ini baptisan kamu di gerejamu itu tidak sah dan oleh karena itu harus dibaptis lagi kalau kamu mau ke gerejaku, itu adalah pernyataan yang tidak akurat. Ya, karena itu seharusnya baptisan hanya dilakukan sekali saja. Membentuk seluruh kehidupan kekristenan kita dan merupakan tanda di mana seluruh kehidupan kita harus kita jalani. Beberapa bagian waktu Tuhan Yesus menyampaikan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya, perintah yang utama yang disampaikan di situ adalah jadikanlah semua bangsa muridku. By means, dengan cara baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang disebutkan di sini, gitu ya. Jadikan semua bangsa muridku, dan salah satu mulainya dengan baptislah mereka. Jadi baptis itu merupakan tanda persatuan dan persekutuan dengan Kristus. Ketika seseorang dibaptis, ketika kita dibaptis, disitulah kita merasakan kesatuan, ya, persekutuan kita dengan Kristus. Menandakan dan memeteraikan pengukuran kita masuk ke dalam Kristus,
dan kita merasakan masuk ke dalam ikatan perjanjian yang diberikan di dalam Kristus, karena kita sudah merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, jadi ini Paulus mengatakan kepada semua orang-orang percaya di Galatia, ya cukup hanya karena Kristus, karena kita semua, karena kamu semua waktu itu orang-orang di Galatia dan termasuk kita seharusnya orang percaya pada hari ini yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini juga semakin menegaskan kesatuan kita, identifikasi kita, identitas kita di dalam Kristus. Kita mengalami sebagai orang percaya, kita pun juga sudah mati oleh dosa-dosa kita, dikuburkan, dan tidak hanya itu, supaya sama seperti Kristus juga kita dibangkitkan. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kolose 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. J.I. Packer, ya, salah seorang teologian sudah almarhum, dulu dia profesor di Regent College di Kanada, pernah menuliskan, baptisan Kristen adalah tanda dari Tuhan yang menandakan pembersihan spiritual, batiniah, dan pengampunan dosa. Roh Kudus melakukan regenerasi dan kita mengalami hidup yang baru. Dan kehadiran Roh Kudus yang tinggal sebagai materai Tuhan yang bersaksi dan menjamin bahwa seseorang akan dijaga dengan aman di dalam Kristus selamanya. Baptisan membawa arti ini, ya, karena pertama dan pada dasarnya baptisan menandakan persatuan dengan Kristus yang adalah dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dan persatuan dengan Kristus ini adalah sumber dari setiap elemen dalam keselamatan kita. Ya, jadi ini sungguh satu pernyataan yang sangat mengencourage kita sebagai orang percaya. Ketika kita dibaptis, kita masuk dalam satu hubungan, ya, yang bersatu, gitu, kesatuan bersama-sama dengan Kristus dan bagian tubuh Kristus yang lain. Nah, di dalam baptis juga ada signifikansi Allah Tritunggal, ya. Jadi setiap ada baptisan selalu ada statement Allah Tritunggal di dalamnya. Ini bukan formula ajaib, ini ada bahasa Yunani. Kalau kita bandingkan dengan hoc est corpus meum, ini adalah statementnya Tuhan Yesus ketika malam-malam itu dia melakukan perjamuan, inilah tubuhku, ya, ketika dia mengatakan this is my body. Ya, ini bukan formula yang seperti itu. Ya, jadi keefektifan dari baptisan tidak tergantung pada satu formula tertentu. Gitu. Ya, cukup dengan mengatakan bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, yang di dalamnya berarti dengan maksud untuk hubungan dengan Allah Tritunggal. Jadi persekutuan kita dengan Bapa dan dengan Anaknya melalui Roh Kudus. Gitu. Jadi ini sangat penting juga ketika dikatakan, makanya selalu ada ini prerequisites bahwa kita harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seorang theologian bernama Hugh Oliphant Old, yang American theologian, dulu dia pernah jadi guru besar di Princeton. Dia mengatakan dengan membaptis dalam nama Bapa, para rasul menjelaskan bahwa mereka yang dibaptis telah diadopsi, adopted, ya, sebagai anak-anak Bapa. Ini sangat indah kata-kata ini. Dengan membaptis dalam nama Anak, para rasul ini mereka maksudnya, ya, menjelaskan bahwa mereka yang dibaptis akan disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan dengan membaptis dalam nama Roh Kudus, mereka memperjelas bahwa baptisan dalam air adalah tanda kenabian dari
dibaptis dalam Roh Kudus. Ya, ya kenabian artinya suara sebagai orang percaya. Gitu. Jadi ini makna dari baptisan. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu baptis anak. Nah, seringkali ada semacam kontroversi gitu ya. Atau mungkin ada juga, saya nggak tahu apakah ada dari kita yang punya anak, tapi masih ragu-ragu gitu. Anak saya ini kan belum ngerti ya, imannya tuh mana saya tahu dia udah percaya atau enggak, kok main baptis aja gitu. Ya. Saya mungkin lebih baik menunggu sampai dia gede, dewasa, dia tahu siapa yang dia percaya, dan kemudian dia dibaptis gitu. Nah, ini yang coba kita lihat bagaimana sisi penjelasannya gitu ya. Nah, memang harus dilihat, harus diakui bahwa perjanjian baru tidak secara eksplisit memerintahkan atau melarang baptisan bayi, infant baptisan anak gitu. Nggak pernah ada dikatakan harus anak-anak atau nggak boleh anak-anak gitu. Ya. Jadi mereka-mereka yang oppose atau menentang baptisan anak, baptisan bayi menunjukkan adanya perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Dan fakta bahwa baptisan adalah tanda iman gitu. Jadi seorang yang dibaptis itu haruslah dia tahu, haruslah beriman dulu baru dia dibaptis. Kalau enggak, jangan, tidak boleh. Ya. Sedangkan mereka-mereka yang menyetujui atau mendukung baptisan anak, baptisan bayi menunjukkan adanya kesinambungan antara sunat dan baptisan sebagai iman. Ya, jadi kalau tadi saya mulai dengan mengatakan sakramen dan ada covenant of grace ya, ketika kita merasakan kasih karunia dari Tuhan. Nah, inilah yang akan kita juga lihat di sini ya, bahwa ada kesinambungan antara sunat dan baptisan sebagai tanda iman gitu. Nanti kita akan lihat bahwa sunat yang dilakukan dalam tradisi perjanjian lama itu juga sama dikontinuitaskan dalam baptis di dalam perjanjian baru. Nah, sebagian besar baptisan dalam perjanjian baru adalah generasi pertama orang dewasa yang bertobat ya. Semua itu kebanyakan tuh orang dewasa yang kalau kita ikutin berbagai kisah dalam perjanjian baru, misalnya di kisah para rasul, bagian-bagian lain, biasanya itu orang dewasa ya, yang tentu saja tidak dapat dibaptis waktu mereka masih bayi. Nah, walaupun begitu, ada catatan pembaptisan dalam perjanjian baru yang mencakup pembaptisan household baptism gitu di dalam rumah tangga itu waktu kisah para rasul 16 ayat 31 sampai 33. Ya, jadi waktu itu ada situasi di mana dilakukan pembaptisan di dalam rumah tangga gitu ya. Yang tampaknya itu mencakup anak-anak dan bayi. Nah, sejarah gereja juga dalam prosesnya menjadi saksi dari praktik universal dan non-kontroversial dari baptisan bayi pada abad kedua Masehi. Jadi, sejak abad kedua itu sudah mulai dilakukan baptisan-baptisan bayi. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat ya. Jadi, tidak ada larangan atau juga tidak ada keharusan untuk baptisan bayi, tapi yang penting di sini yang kita lihat dalam keyakinan reform atau saya katakan presbyterian di sini menunjukkan adanya kesinambungan antara sunat dan baptisan sebagai tanda iman. Saya masuk ke sini dalam sunat atau yang kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, sunat itu juga dilakukan sekali seumur hidup kepada orang percaya dan anak-anak mereka. Ya, jadi kalau di dalam tradisinya bangsa Israel dan kemudian bangsa Yahudi hari ini, pada setiap hari ke-8 mereka harus disunat. Ya, jadi sekali seumur hidup. Demikian juga dengan baptisan, ya, dilakukan sekali seumur hidup untuk orang-orang percaya dan anak-anak mereka. Ya, jadi tidak ada, nggak perlu 2 kali, nggak perlu berapa kali gitu, cukup sekali. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, kenapa Tuhan menghendaki itu kepada Abraham mulai dilakukan pada zamannya Abraham di Kejadian 17 tadi, menggambarkan pembersihan dari dosa. Ya, tapi itu dalam bentuk darah gitu ya, ketika mereka diminta untuk disunat kulit katannya gitu ya. Jadi nah itu yang berbeda di dalam perjanjian baru, menggambarkan pembersihan dari dosa namun tanpa darah gitu ya. Ketika kita dibaptis ya nggak ada sama sekali sesuatu elemen dari tubuh kita yang berdarah, berbeda di dalam ketika sunat dilakukan. Nah, sunat dan baptis ini ada kesamaannya, sekali seumur hidup
ya, diberikan kepada orang percaya dan anak-anak mereka, menggambarkan awal persatuan dengan Tuhan, ya, awal covenant, awal perjanjian itu di-establish atau diadakan itu dengan Tuhan, itulah dia. Ya, itu mencakup dibersihkan, dibenarkan, dan lain-lain. Ya. Dan ada yang keempat di sini yang tidak kalah pentingnya, penerimanya sepenuhnya pasif. Ya. Seseorang disunat atau dibaptis. Gitu ya. Jadi mereka menerima apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa sunat itu diteruskan, tradisi itu, kontinuitas itu di dalam baptis. Ya, jadi itulah makanya argumentasinya di dalam kenapa kita menerima baptisan anak di sini juga adalah tidak perlu seorang anak itu memiliki iman dulu, gitu, baru dia dibaptis. Dalam keyakinan gereja Reform, gereja Presbyterian, ya, ketika anak itu dibaptis, dia itu seperti mewarisi janji dari Tuhan yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Jadi dia cocok atau bisa untuk dibaptis. Sama seperti ketika sunat, misalnya ya, sunat ketika Abraham melakukan sunat dan kemudian ketika Ishak melakukan sunat atau kemudian generasi mereka di bawah mereka melakukan sunat, mereka kan nggak perlu tahu ya, nggak perlu tahu saya disunat karena saya begini, enggak. Nah jadi mereka lakukan. Demikian juga dengan baptis, anak kita tidak perlu sampai mereka tahu dulu baru mereka dibaptis. Ya. Jadi mereka karena orang tuanya sudah, karena ini adalah covenant of grace, karena ini adalah mereka masuk ke dalam ikatan perjanjian itu, dan itu sudah diberikan kepada orang tua dan kemudian diteruskan kepada anaknya. Jadi tidak perlu anak itu harus tahu. Jadi itu argumentasinya. Nah ini kita lihat dalam perkembangan sejarah gereja ada aliran yang memang menolak baptisan anak. Ya, jadi kalau kita ada pelajaran pertama saya ada sedikit menyinggung ini. Jadi waktu setelah reformasi gereja, gereja-gereja beraliran Lutheran terbentuk, tapi tahun 1525 gereja beraliran Lutheran ini pecah menjadi gereja beraliran Anabaptis. Ya. Jadi mereka hanya membaptis orang-orang percaya yang biasanya adalah orang-orang dewasa. Anabaptis artinya rebaptizers, ya, mereka baptiskan lagi itu dengan mengatakan bahwa baptisan anak itu nggak valid, ya, nggak bisa anak-anak itu, karena mereka nggak ngerti imannya. Itu argumentasi mereka yang paling jelas. Gitu. Jadi baptisan itu, baptisan anak itu bagi mereka tidak berlaku karena anak itu belum mengerti iman, belum mengerti siapa yang mereka percaya. Jadi mereka dibaptiskan lagi, rebaptized adults who had been baptized as infants. Jadi dibaptis lagi setelah mereka dewasa. Gitu. Ya. Nah, kita menerima pembaptisan anak, ya, mengakui pembaptisan anak, tapi kita juga ada yang namanya proses ketika anak-anak itu dewasa atau besar, yaitu pada baptisan, pada CD, ya, atau yang kita kenal dengan nama confirmation of faith. Ya. Nah, beberapa hal di sini yang bisa saya sedikit sampaikan. Bagi kelompok-kelompok reformasi yang mempraktekkan baptisan bayi, baptisan anak, awalnya sebetulnya CD itu nggak diterima, ya, tapi kemudian nggak diterima sebagai sakramen, tapi kemudian akhirnya diterima sebagai satu ritus inisiasi ke dalam partisipasi penuh dalam kehidupan penyembahan dan dalam kehidupan dan penyembahan di gereja. Gitu. Jadi ada prosesnya, ada masanya ketika CD itu tidak diterima gitu pada awalnya. Tapi kemudian setelah mereka melihat bahwa ya memang ternyata sangat penting setiap anak itu untuk mengaku percaya, jadi mereka dilakuilah CD itu sebagai satu ritus. Ya, jadi dia levelnya enggak satu level mungkin dengan satu sakramen, tapi dia sebagai satu inisiasi ke dalam partisipasi penuh dalam kehidupan dan penyembahan di gereja. Requirements-nya untuk orang boleh di CD, ya, adalah melewati pengajaran katekisasi, ya, atau katekese, ya, menjadi prasyarat untuk dikukuhkan dalam iman. Jadi basically apa yang dipelajari dalam pelajaran katekisasi adalah
doktrin-doktrin dasar kekristenan, doktrin including juga doktrin keselamatan, doktrin Allah Tritunggal. Jadi doktrin-doktrin ini yang diharapkan diketahui dan dihayati oleh mereka-mereka yang mengikuti CD, sehingga mereka sadar dan semakin yakin ya akan imannya. Ya, ada misalnya pada doktrin keselamatan diingatkan lagi ya ke manusia yang sudah berdosa itu membutuhkan juru selamat gitu, dan itu mengingatkan mereka lagi tentang menerima atau meyakini keselamatan mereka. Ya. Jadi setelah mereka melakukan atau menerima confirmation of faith, itulah barulah dapat menerima perjamuan kudus. Nah, CD atau confirmation of faith sering ya biasanya dilakukan sebelum hari raya utama dalam kalender gereja gitu ya, Natal, Paskah, Pentakosta. Ya, GPO belum terlalu mengikuti tradisi ini. Ya, hopefully nanti kita bisa semakin align dengan tradisi ini, melibatkan pemeriksaan publik atas iman anak-anak mereka oleh pendeta. Ya, jadi artinya apa? Waktu dalam proses CD itu biasanya ada pertanyaan yang diajukan oleh hamba Tuhan. Jadi kalau kita pernah, ya saya kira kita semua udah mayoritas mengikuti itu. Jadi kita ada pertanyaan kan biasanya diberikan. Ya, basically itu pertanyaan-pertanyaan untuk semakin meyakinkan kita ya atas iman kita. Lalu diakhiri dengan jemaat berdoa bersama, para pendeta meletakkan tangan dan berdoa agar Roh Kudus memperkuat iman mereka, dan kemudian mereka boleh masuk ikut ke dalam perjamuan kudus mereka yang pertama. Jadi ini tentang confirmation of faith. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke dalam cara baptis ya. Jadi ini juga ada yang seringkali mempertanyakan cara baptis ini apakah sesuatu yang benar nggak sih kalau kita diselamkan gitu, atau benar nggak sih selama ini di gereja saya hanya dibaptis percik gitu. Dan ini kadang-kadang menjadi ya bisa jadi senjata gereja-gereja juga untuk saling menyerang gitu ya. Oh, yang benar itu adalah cara baptis kami, baptis yang seperti ini gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada hal yang tidak baik juga di dalam hal-hal ini. Nah, mana yang benar gitu ya? Jadi yang gereja kita pegang adalah baptis percik, ya, jadi sprinkle gitu. Ya. Nah, sementara ada gereja-gereja tertentu yang memegang baptis selam, ya. Dan alasan-alasan yang biasanya dipakai untuk mengharuskan, ini saya pakai kata mengharuskan ya, karena pernah saya dengar gitu ya, pernah satu kali saya berbicara itu bukan di Singapura ya, di Indonesia lah itu waktu itu. Ya kalau kita ada satu gereja yang dengan sangat kerasnya mengatakan itu baptis percik itu nggak sah gitu, oleh karena itu kamu harus dibaptis ulang lagi. Nah, saya agak wow gitu ya sampai begitu gitu. Dan reasons atau alasan-alasan yang mereka sampaikan ini seputar ini, antara tiga hal ini. Jadi yang pertama itu mereka selalu berkeras dengan mengatakan kata Yunani gitu ya, selalu berlindung di balik ini. Baptizo atau bapto itu artinya tuh diselam, ya, dicelupkan. Jadi ya, jadi kalau ada orang yang percik itu nggak sah tuh gitu. Lalu yang kedua, Matius 3 ayat 16, waktu Tuhan Yesus dibaptis itu dia diselamkan tuh oleh Yohanes Pembaptis. Ya, kenapa kita nggak ikutin itu sekarang gitu? Ya. Atau tadi di dalam salah satu bagian di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 itu kan dikatakan kita dikuburkan bersama dosa-dosa kita dan dibangkitkan lagi gitu. Ya, dikuburkan maksudnya jadi tradisi waktu itu misalnya di dalam air gitu ya, di badannya itu kayak kayak dimasukin semuanya ke dalam air terus dinaikin lagi setelah dia dibaptis. Jadi seperti itu. Jadi ini tiga argumentasi yang seringkali dipakai untuk mengatakan baptis percik itu tidak sah atau baptis percik itu tidak alkitabiah. Ya, jadi ini memang ada interpretasi yang berbeda terhadap hal ini. Jadi saya masuk dalam sedikit menjelaskan bagian-bagian ini ya. Jadi yang pertama itu baptizo. Ya, jadi kalau baptizo ini sebenarnya kata ini terutama merujuk pada pembersihan ya, dan mode yang digunakan untuk mempengaruhinya. Jadi artinya kata baptizo ini
seringkali bukan dipakai, dia itu sebetulnya cara untuk membersihkan, ya. Jadi bahkan apa namanya, kalau saya teruskan ke poin yang kedua, baptizo bisa merujuk pada ritual pembasuhan Yahudi secara umum. Ya, bahkan untuk mengelap atau membersihkan gitu. Itu kata yang dipakai juga baptizo. Ini digunakan dalam Markus 7 ayat 4. Ini konteksnya adalah ketika murid-murid Yesus itu datang dari satu tempat, ya, mereka tidak mencuci tangannya gitu ya. Jadi waktu dibilang mencuci tangannya, itu kata yang digunakan itu baptizo. Nah, itu penekanannya adalah pembersihan sesuatu. Jadi membersihkan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu rivernya atau mengatakan mereka merefer itu bahwa itu adalah baptis yang harus apa namanya, bukan kepada mode yang digunakan gitu ya, jadi itu hanya merujuk pada pembersihan. Oleh karena itu apapun caranya doesn't matter sebetulnya, bisa dipercik, bisa diselam, bisa dituangkan, macam-macam gitu, bisa sampai seperti itu ya. Jadi bahkan di Daniel itu menggunakan kata baptiso untuk pembasahan secara umum, bukan untuk perendaman misalnya. Nah, lalu juga mengatakan banyak yang mengatakan referensi tentang Yohanes Pembaptis melakukan pekerjaannya di Sungai Yordan yang membuktikan bahwa ya pencelupan atau penyelaman dilakukan atau disukai pada abad yang pertama ya, tapi berdasarkan bukti dari Septuaginta. Septuagint itu adalah kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu ya. Dalam tradisi itu berdasarkan bukti dari Septuagint, kemungkinan besar orang yang berdiri di sungai dan disiram air ke kepalanya gitu tanpa dibenamkan sepenuhnya, jadi dia berdiri. Kalau kita lihat, saya kadang-kadang pernah lihat gitu ya, misalnya fotonya Tuhan Yesus itu berdiri di kakinya, dia disiramkan airnya gitu. Ya. Jadi kemungkinan besar itu yang terjadi dilakukan oleh Yohanes pada waktu itu. Ya, jadi Yesus berdiri dan kepalanya disiramkan air. Jadi dia kayak dituangkan air seperti itu. Ya, jadi kemungkinan itu yang terjadi. Nah, lalu yang kedua, Matius 3 ayat 16. Ya, ada kata-kata keluar dari air di situ. Ya, jadi ada orang yang mendukung bahwa ini dia baru diselamkan. Ya, memang bisa mereka berpikir seluruh tubuh Yesus direndam dalam air, lalu Yesus keluar dari air. Ya, jadi ya, seolah-olah memang diselamkan gitu, dicelupkan. Tapi bisa juga itu diartikan bahwa dia berdiri ya. Kalau saya melihat mengacu kepada apa namanya, penjelasan sebelumnya, tadinya Yesus berdiri di sungai tanpa direndam, lalu ia dibaptis dengan atau air tuang atau percik, lalu ia keluar dari air dari sungai itu. Ya, jadi bisa juga dikatakan seperti itu, keluar dari air gitu. Ya, jadi kalau ini yang dimaksudkan ya itu jelas-jelas tidak menuju kepada baptis selam. Ya, jadi yang paling kedua. Lalu Roma 6 ayat 3 sampai 4. Jadi saya mungkin ya, kalau saya coba bacakan lagi di dalam teksnya itu. Roma 6 ayat 3 sampai 4 itu ya. Situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Jadi ini seringkali dipakai, ini ingin mengatakan kita telah dikuburkan, oke, dimasukkan ke air, lalu nanti dibangkitkan, ya, kita juga akan dibangkitkan. Jadi masuk tuh ke dalam air. Nah, inilah yang salah mengerti ya. Jadi seorang interpreter atau seorang teologian bernama Charles Hodge, dia ini Reformed theologian, dia mengatakan the reference is not the mode of baptism. Jadi ini bukan sedang mengatakan begini caranya dengan diselamkan, bukan itu. Ya, ini tidak menunjuk pada cara baptisan, tetapi akibat atau hasilnya. Baptisan itu mempersatukan kita
dengan Kristus ketika kita mati dengan Dia dan bangkit dengan Dia. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa waktu kita dibaptis itu kita menjadi identik sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Jadi ini bukan mode atau cara baptisan dilakukan. Ya, jadi pengertian-pengertian ini yang mungkin memang kadang-kadang perlu kita cermati dan hati-hati ya, gitu ketika kita melihat orang-orang menggunakan argumentasi seperti ini. Nah, ini ada beberapa, mungkin ada dua pertanyaan yang saya sering lihat gitu ya, seputar baptisan, atau bisa juga ya kebingungan seputar baptisan gitu. Pertanyaannya adalah, atau konsepnya adalah, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui imannya, benar ini ya, gitu. Saya kira kita semua setuju. Ya, tapi di mana disebutkan baptisan? Apa importansinya baptisan gitu? Kan iman tuh cukup. Ya. Jadi kadang-kadang ya entah kita tersebutkan kata-kata seperti ini atau bagaimana gitu ya. Jadi seolah-olah itu baptisan yang nggak penting gitu. Nah, beberapa hal yang saya ingin clarify bahwa ya setuju ya bahwa keselamatan adalah kasih karunia melalui iman ya. Saya nggak argue soal itu. Saya kira kita semua setuju. Setuju juga bahwa iman yang menyelamatkan ini lebih besar daripada sekedar percaya beberapa kebenaran tentang Yesus ya. Bahkan iblis pun memiliki keyakinan seperti itu ya. Nah, iblis yang menyelamatkan, iman yang menyelamatkan seharusnya melibatkan kepercayaan dan ketergantungan pada Yesus. Ini yang harus kita pahami juga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara itu mengikuti khotbah yang minggu kemarin, itu ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh Preacher Yudi tentang seorang di akhir khotbah itu seorang di Niagara Falls itu, di air terjun Niagara ada seorang ahli akrobat lah gitu ya. Jadi dia bisa menyeberangi dari satu ujung ke ujung yang lain ya, melalui dengan sebuah di atas sebuah tali begitu. Ketika dia tanya kepada orang, yakin nggak saya bisa ke sana? Bisa gitu. Oke, kalau kalian yakin, siapa yang mau bersama-sama dengan saya? Nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang berani datang gitu. Nah, waktu dikatakan bahwa iman, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia melalui iman, dan how to-nya gitu ya, itu juga harusnya melibatkan kepercayaan dan kebergantungan kepada Yesus. Ya caranya melalui apa? Ya, caranya melalui kita dibaptis itu. Ya, Injil memberitahu kita bahwa bagaimana kita harus menanggapi Yesus untuk percaya kepadanya dan menjadi anak Allah yang diampuni. Kita mulai bergantung pada Yesus dengan dibaptis pada saat kita diampuni dan menjadi anak Allah. Beberapa reference text di sini tadi sudah kita lihat dalam Galatia 3 ayat 2 dan 27, Kisah Para Rasul 2:38 dan Titus 3:5. Ya, untuk secara benar mengakui bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, tidak mengecualikan kebutuhan kita untuk percaya kepada Yesus dengan dibaptis. Ya, baptisan adalah bagaimana kita mulai percaya kepada Yesus. Jadi ya sama juga misalnya seperti Tuhan mengatakan kepada Nuh ya, dia akan mengirimkan air bah gitu. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Ya, Nuh membangun bahtera itu perlu 100 tahun. Ya. Kalau dia imannya nggak cukup kuat, siapa yang tahan membangun bahtera selama itu? Nggak ada indikasi bahwa akan ada air bah gitu misalnya pada waktu itu. Tapi karena imannya dia dapat melewati situasi itu. Nah, begitu juga ini. Ya, jadi keselamatan itu memang karena kasih karunia, nggak ada objection di situ. Tapi caranya kita, ya, ketika kita dibaptis, kita juga itu adalah proses ya yang harus kita ikuti sebagai bagian menunjukkan kita percaya kepada Yesus. Lalu ada juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, kalau ini ayat yang saya kira nggak ada dari kita yang nggak ingat ayat ini gitu ya. Di situ kan dikatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, ya. Nggak perlu baptisan. Ya. Jadi ini juga sering kali dikatakan, ini kan nggak, di situ mah nggak perlu tuh dikatakan ya. Tapi kalau kita lihat konteks Yohanes 3, kita menemukan di situ itu ada percakapan ya antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Ya, Yesus mengatakan supaya dia masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya dia diselamatkan, simpelnya, Nikodemus itu harus dilahirkan dari air dan dari roh. Jadi
orang percaya pada masa itu memahami air ini sebagai baptisan. Ini maksudnya ini sebagai baptisan, ini bukan air seperti air ketubuhan yang pecah ketika seorang ibu melahirkan. Jadi teks paralel dari Titus 3 ayat 5 serta catatan sejarah pertobatan dalam Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa ini secara alami merujuk pada baptisan. Gitu. Ya. Nah, jadi setelah percakapan tentang kelahiran baru kemudian Yohanes 3 ayat 16 ini adalah statement yang Tuhan Yesus sampaikan gitu ya, bahwa keselamatan terbuka bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ayat ini tidak memberitahu kita bagaimana menerima Yesus, tetapi lebih kepada mengumumkan atau menyampaikan universalitas atau keselamatan itu ya siapapun yang percaya kepadanya boleh menerimanya, ya, yang dimungkinkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Gitu. Jadi Yesus hanya menyatakan itu, dia tidak menyampaikan bagaimananya. Nah, bagaimananya itu ya itulah yang melalui proses baptisan itu. Saya kira ini yang bisa saya bagikan dalam sesi hari ini. Saya stop share. Ya. Baik, terima kasih Bang Anton. Sorry tadi saya kayaknya jaringannya saya agak terputus-putus, jadi saya keluar masuk. Sekarang saya pindah ruangan. Rekan-rekan, jadi kita akan buka kesempatan untuk klarifikasi, bertanya jawab, ya mungkin hal-hal yang rekan-rekan ingin tanyakan sehubungan dengan baptisan, ya sehubungan dengan baptisan pada malam hari ini. Ya, nanti minggu depan sudah pindah topiknya ke perjamuan kudus. Seandainya ada di antara rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai baptisan, silakan di-unmute ya untuk kemudian nanti Bang Anton akan merespon. Silakan kalau ada. Selamat malam Pak, saya mau bertanya sedikit. Ya, Victor silakan. Ya, tadi baptis kan memang cukup satu kali ya Pak. Ini misalnya saya cuma berandai aja, kalau ada dari gereja yang tidak seasas dengan gereja kita, terus dia mau masuk, misalnya ekstrim dari gereja Mormon atau misalnya Saksi Jehovah, mereka kan sudah dibaptis tuh di sana. Tapi mereka akhirnya percaya dan masuk ke gereja kita. Apakah mesti dibaptis lagi atau hanya cukup CD atau bagaimana? Mungkin begitu saja, Pak. Silakan Bang Anton, respon dulu. Yang spesifik tentang kedua aliran ini, ya, ini dua aliran ini adalah aliran sesat. Mormon sama Saksi Jehovah. Ini kita ngomong yang terang-terangan aja ya. Jadi mereka tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, gitu. Jadi kalau seperti ini, saya pikir kalau ada orang yang apa istilahnya bertobat dan juga mau pergi dari keyakinannya itu, saya nggak tahu ketika mereka dibaptiskan ya. Tadi saya sudah bilang bahwa kita ketika seseorang itu dalam keyakinan kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau mereka tidak melakukan itu, saya kira itu baptis tidak sah. Gitu. Ya, jadi dengan begitu, kalau saya bisa sampaikan, kemungkinan besar itu baptisnya ya kita harus dibaptis lagi. Gitu. Karena baptisan sebelumnya itu tidak valid, bisa dibilang. Oke, thank you. Apa Victor masih ada pertanyaan tambahan? Tapi jadi kalau misalnya gereja lain, misalnya kayak Anglikan atau apa, itu masih kita ini ya? Gereja Anglikan sama dengan kita. Gereja Anglikan itu gereja yang beraliran reform, ya. Setelah Thomas Cranmer dulu melakukan berbagai reformasi abad ke-16 setelah Martin Luther, banyak perubahan dari gereja Anglikan itu. Walaupun ada beberapa tradisi mereka yang masih mengacu ke gereja Katolik, tapi dalam hal baptisan mereka sama dengan kita. Oke. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada teman-teman lagi lainnya? Ya, saya mau tanya, Bang Anton, di Efesus 4 ayat 5 ya, kalau nggak salah mengatakan one faith and one baptism, itu satu maksudnya apa ya? Efesus 4 itu kalau nggak salah bicara tentang kesatuan ya, satuan tubuh Kristus ya mereka ya. Di bagian itu kalau saya ingat itu bagian itu menyatakan bahwa one faith, one baptism, baptisan yang mereka terima dalam roh gitu. Baptisan ya ketika mereka menjadi orang percaya di situ. Baptisan di dalam Kristus. Jadi bukan konteks cara mood atau ini kan ya? Bukan. Oh iya, bukan mood baptisan bukan.
Oke, thank you, Bang. Ini kalau aku ini tadi kan Pak Anton bilang kan baptisan itu kan sekali gitu kan. Nah, kan udah dibaptis juga dari baptisan anak dan sekarang udah dibaptis juga CD gitu. Itu berbeda apa gimana ya, Pak? Baptisan anak sama CD. Ya, eh, baptisan anak itu satu hal ya. Jadi kita mengakui sakramen cuma ada dua, baptisan dan perjamuan kudus. Nah, ini jelas dulu. Nah, CD itu adalah konfirmasi dari iman kita. Jadi memang waktu kita dibaptis waktu anak-anak ini, ya, waktu anak-anak, kita kan seperti yang saya jelaskan tadi itu, memang kita mau bisa dibilang kayak terbantu dari orang tua kita lah, yang mewarisi janji itu dari Tuhan. Tapi kita mungkin belum tahu persis siapa nih yang saya percaya ini. Kita berdoa mungkin dari kecil ya, berdoa, baca Alkitab ya. Tapi perlu ada waktu di mana kita benar-benar teguh, yakin teguh, inilah Yesus juru selamatku. Gitu. Dan inilah Yesus juru selamatku, dan kita juga perlu dibekali dengan beberapa pengertian-pengertian yang penting dalam sisi kekristenan ya. Misalnya kita bicara Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan kita goyang lagi kalau ada yang bilang, oh Allah itu cuma Dwi Tunggal, cuma ada Bapa sama Anak, Roh Kudus itu nggak ada, nggak penting gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang ada orang yang mengambingkan itu. Nah ketika kita dalam proses CD, kita diharapkan kita sudah tahu hal itu, sudah mengerti hal itu, jadi kita sudah cukup yakin teguh dalam iman kita, dan itulah makanya sewaktu confirmation itu ada pertanyaan dari pendeta, ya kan? Nanti, dulu Magi kan di CD kan, masih ingat nggak pertanyaan yang disampaikan Pak Petrus dulu? Iya, ingat. jadi maksudnya, ya itulah dia. Jadi maksudnya untuk konfirmasi lagi bahwa yes, saya menyatakan iman percaya saya mengakui bahwa kita ini percaya kepada Allah Tritunggal, jadi baru kita menerima konfirmasi CD itu. Begitu. Makasih, Pak. Ya. Bang, Profan Bang. Iya, Pan. Bang, mungkin bukan mau nanya tapi mau nambahin aja kalau boleh ya. Boleh ya? Tadi soalnya kan ada yang nanya mengenai, ya makasih Pak, ada mengenai nanya Anglican Baptism. Tadi sambil saya ingat-ingat ya, kayaknya ada perbedaan satu teknis bahwa Anglican dengan Katolik itu sama-sama percaya bahwa baptisan itu harus tetap diterima oleh bayinya gitu. Dengan diwakili oleh orang tua baptis, godparents, godfather and godmother, or godfather only or godmother only. Dan ini kita tidak percaya, because anyway semua benefit yang dijanjikan pada baptism diterima melalui iman pada awalnya, yang akan terjadi ketika anak itu grow up and believe in Christ on his own or her own. Tapi jadi kita merasa di Presbyterian kalau nggak salah nggak perlu diwakilkan pada saat dibaptis sama orang tua godparents and godfather, godmother. Tapi di Anglican dan Katolik mereka percaya konsep itu. Makanya ada istilah nama baptis dan orang tua baptis. Gitu. Anglican masih percaya itu? Kalau nggak salah masih, Bang. Kalau nggak salah masih. Katolik pasti itu, tapi Anglican mungkin udah berubah. Jadi gini, yang terakhir saya dengar, istilahnya mereka bilang gini, kalau misalnya orang yang nggak percaya ini, intinya mereka percaya baptis dewasa, atau baptis tanpa orang tua baru, juga diterima aja di gereja mereka. Jadi intinya Anglikan itu sekarang menerima semua orang. Gitu. Tapi berdasarkan John Stott dan J.I. Packer, mereka bilang mestinya seperti itu, dari tradisi mereka gitu. Ya, jadi Anglikan itu menarik intinya. Oke. Karena fleksibel, ya. Oke. Baik, ada lagi? Saya hitung sampai 1 sampai 5 ya. Kalau tidak ada akan saya hitung sekali lagi. Pak Petrus. Ya, silakan Pak Dian. Ya. Tadi disebut yang berhak melakukan baptisan itu adalah pendeta. Saya mau merelate aja apakah benar pengertian di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang disebutkan ada imamat yang rajani. Nah, itu kepada siapa ditujukannya gitu, Pak? Sedangkan kalau
kita baca imamat yang rajani itu berarti kan sebagai imam gitu ya Pak ya. Ya, silakan Bang Anton. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 itu konteksnya itu kan sebagai orang percaya itu Pak ya. Jadi waktu mereka sudah meninggalkan hidup lamanya, mereka itu adalah orang-orang percaya. Jadi imamat yang rajani itu sebenarnya mengacu pengertiannya, kalau simpelnya saya bilang orang percaya, orang-orang kudus. Artinya, jadi kita tidak perlu lagi ada mediator gitu, misalnya kita tuh boleh berbicara langsung kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi ada misalnya ada yang mengantarai di antara kita gitu misalnya. Jadi maksud saya dalam konteks, tapi saya kira ini agak berbeda dalam konteks baptisan ya. Pengertiannya kita baptisan itu sampai hari inilah gitu. Saya mungkin saja ya, saya nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang dengan berani mengatakan bahwa semua orang boleh membaptis orang baru yang baru percaya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi saya agak keberatan dengan pengertian itu, atau misalnya tadi kenapa Imam Westminster juga menjelaskan seperti itu, bahwa hanya orang-orang yang jelas mengetahui ini, gitu ya, atau yang ditugaskan untuk ini, atau simpelnya yang diordain untuk ini yang boleh melakukan itu. Yang saya kira agak berbeda konteks ini dengan 1 Petrus 2 ayat 9, karena 1 Petrus 2 ayat 9 itu lebih mengatakan hak kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Ya baik, saya tambah ya. Jadi memang kalau kita membaca di Alkitab tidak tertulis dengan jelas ya siapa yang boleh memimpin atau menyelenggarakan kondak sakramen perjamuan kudus maupun baptisan ya. Kalau kita membaca Matius 28 tadi, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk baptislah mereka. Kalau perintah itu kita resonansikan atau kita ulangi kepada orang-orang, ya jadikan segala bangsa murid, baptislah mereka, maka ada semacam perintah untuk pemuridan itu dimulai dengan baptis. Tapi not necessarily tidak berarti bahwa orang yang memuridkan itu yang membaptis. Bisa saja itu diserahkan pada lembaga atau pada gereja lokal. Nah, memang sempat beberapa orang argue secara prinsip bahwa mungkin saja setiap orang itu bisa atau boleh membaptis atau memimpin perjamuan kudus. Namun kalau kita mengambil posisi itu, pertanyaan besarnya juga bisa begini. Kalau begitu, kalau boleh siapa saja, boleh nggak anak usia 10 tahun membaptis? Atau kita mau nggak dipimpin perjamuan kudus oleh anak 11 tahun ya di mimbar atau di depan gitu memecahkan roti dan memimpin kita perjamuan kudus? Kita katakan kan boleh siapa saja. Nah, secara prinsip adalah kita ingin menjaga keteraturan dan pemahaman yang kokoh tentang sakramen tersebut. Seseorang yang mampu untuk menjelaskan, menerangkan, meyakinkan orang akan maknanya, dan ada otoritas untuk memimpin dalam perayaan tersebut. Nah, kalau dengan batasan semacam itu masih bisa sebetulnya siapapun yang memenuhi kriteria tersebut. Seseorang yang bisa menjelaskan, bisa mengokohkan, dan bisa meyakinkan orang akan maknanya, dan kemudian memiliki otoritas untuk menyelenggarakannya dan memimpin orang untuk merayakannya. Tapi kalau kita katakan setiap orang, akhirnya juga kita bisa jatuh pada sisi yang sama. Kalau begitu, maukah kita dipimpin oleh anak usia 12 tahun yang merasa memahami dan bisa memimpin? Nah, itu membuat gereja kemudian memutuskan dengan sangat kokoh, hati-hati. Dengan demikian, ada orang-orang yang diberi mandat oleh gereja untuk mengajarkannya, untuk meyakinkan jemaat, dan bisa celebrate, bisa memimpin orang untuk merayakan atau melakukan sakramen tersebut. Dengan demikian, untuk kepastiannya, yaitu seseorang yang di-assign atau seorang yang ditahbiskan, yaitu pendeta. Ya, jadi saya melihat bobotnya ke arah itu, Jadi kalau misalnya ada orang yang non pendeta tapi merasa bahwa dia kokoh pemahamannya dan kemudian memiliki tanggung jawab dan dia bisa menyelenggarakan,
mungkin saya tidak bisa mengatakan, apalagi kalau itu denominasi lain ya, oh dia berdosa begitu. Tidak, tapi kita menjaga ketertibannya. Begitu. Jadi itu yang saya lebih lihat dari segi praktis, tapi keputusan tersebut kokoh menurut saya. Baik, terima kasih Pak Ya. Petrus. Pak Redon, Bang Anton, kalau gitu saya pengen nanya nih, karena ini saya pernah dengar, tapi saya belum pernah pelajari. Katanya kalau ada orang mau meninggal, terus dia udah percaya sama Tuhan Yesus nih, tapi di situ nggak ada pendeta, atau pendeta mungkin lagi dalam perjalanan. Ini saya nggak tahu dengar dari mana ya, tapi saya dengar kayaknya gereja Lutheran percaya ini, saya nggak tahu Presbyterian percaya apa enggak. Nah, kita yang ada di situ orang Kristen, yang sudah dikonfirm, boleh membaptis, meskipun karena pendetanya mungkin tidak bisa hadir di tempat. Alasannya begitu. Itu kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak? Apa kepentingannya? Nggak tahu. Mungkin sebetulnya kalau kita dari Presbyterian menanya, kenapa dia harus minta dibaptis sebelum menjelang meninggal? Apa kepentingannya? Apa urgensinya? Kalau urgensinya begini, ini sebelum meninggal, ini harus dibaptis supaya selamat. Ya kalau enggak ketinggalan ini, ya berarti kita masuk pada doktrin yang kurang tepat bahwa keselamatan itu bergantung atau berkaitan dengan ritual tersebut, dengan baptisnya. Itu berarti lebih mendekat ke Katolik, ya, atau mungkin Lutheran, yaitu ex opere operato. Jadi begitu dilaksanakan, dia berkhasiat. Jadi baptis itulah yang menyelamatkan, sehingga ada ketakutan kalau orang mau meninggal tidak dibaptis, atau sakramen perminyakan kalau dalam yang di Katolik begitu ya. Nah, kita tidak percaya itu. Jadi kalau dia sudah percaya Kristus, mau meninggal ya meninggal saja begitu ya. Nggak perlu dibaptis, tidak harus dibaptis, dan kita bahkan saya tidak akan menyelenggarakan itu. Ya, jadi kalau misalnya ada Pak ini ada yang mau meninggal ya sudah meninggal saja gitu ya. Saya nggak akan menyelenggarakan baptis hanya karena mau meninggal ya. Itu yang kita yakini. Nggak tahu Bang Anton mau nambah sesuatu? Ya memang itu ada paham-paham gereja tradisional seperti itu sih memang. Jadi kalau udah dekat lah waktunya gitu panggil pendeta deh supaya dibaptis misalnya. Itu mungkin ada paham-paham yang berkembang seperti itu, dan itu unfortunately gereja mainstream itu yang di Indonesia seperti itu punya paham. Jadi saya kira memang itu ada kesalahan kekurangan pengertian tentang pemahaman baptisan tadi. Itu aja Pak. Oh iya. Saya ini baru ini saya belajarnya di Indonesia kok nggak salah. Betul Bang. Baru ingat saya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya anggap jelas ya. Atau kalaupun kabur-kabur ya nanti Bang Anton bisa sharing bagikan mungkin slide-nya supaya orang bisa baca lagi, karena memang ada banyak pemahaman, banyak data yang perlu kita baca ulang ya mengenai baptisan ini ya. Saya masih kasih kesempatan 1 menit terakhir kalau masih ada pertanyaan mengenai baptis. Ya, sebagai tambahan, sesi ini kita record, Pak. Jadi nanti kita akan share, bisa dilihat kalau mau meninjau ulang gitu ya. Ya. Iya, jadi rekan-rekan, sekali lagi pemahamannya yang penekanan yang sama dengan kita belajar doktrin kita. Sekali lagi kita sepanjang begini. Tadi Bang Anton bisa dengan kuat mengatakan, oh ya Mormon sesat, Saksi Yehova sesat, jelas ya. Tapi kalau misalnya ada gereja lain, denominasi lain yang mungkin tidak terlalu sama pemahamannya dengan kita dalam segi mood misalnya, mereka selam, ada yang pouring, ada yang sebetulnya sprinkle atau percik begitu ya. Kemudian ada yang harus di kepala, ada yang cuma di dahi, ada yang dari agak jauh begitu ya. Selam pun sebenarnya macam-macam, ada yang selanya ke belakang, ada yang menunduk begitu ya. Kemudian pouring atau sprinkling pun juga agak beda-beda antar pendeta kadang-kadang, karena memang tidak ada aturan tertulis dengan sangat jelas di Alkitab, baik mengenai mode maupun juga teknis. Ada yang pouringnya 3 kali ya, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi bahasanya beneran nih karena 3 kali ya. Ada yang sekali kemudian mengucapkan 3-tiganya atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya yakin yang selam itu lebih prefer yang sekali selam langsung 3 nama disebut.
daripada selam 3 kali ya, Bapa naik, Putra naik, Roh Kudus naik gitu ya, sekali gitu. Itu mode ya. Jadi kalau ada gereja lain yang memiliki mode yang berbeda, saya pikir ini bukan hal yang terlalu amat besar untuk kita merasa bahwa mereka sesat atau apa ya. Jadi memang kadang-kadang kelompok yang lain yang tidak bisa menerima mode kita sehingga mereka insist misalnya untuk sebetulnya kita tidak katakan baptis ulang, ya mereka juga tidak sebut baptis ulang. Karena baptis anak kan mereka anggap tidak, ya itu bukan baptis. Sehingga mereka kata ini bukan baptis ulang, ini the first baptism. Ya ini baptis lah, ya baptis dewasa ya baptis itu. Baptis anak dianggap tidak baptisan, gitu ya. Kadang-kadang mereka yang tidak bisa menerima dari pihak kita. Kita masih bisa terbuka untuk bekerja sama dengan mereka dalam banyak hal ya, baik dari segi mode maupun juga dari segi nanti teknis-teknisnya tentang baptis itu sendiri. Ya. Demikian juga nanti kalau kita melihat topik-topik yang berbeda. Ya. Jadi rekan-rekan, minggu depan kita akan belajar topik sakramen. Jadi bagian awalnya, apa itu sakramen, saya akan sedikit lewati karena Bang Anton sudah menyampaikan. Saya nanti langsung masuk kepada perjamuan kudus. Ya. Holy Communion itu apa, kekasan Presbyterian apa, dan perbedaan dengan gereja lain apa. Ya, siapa yang boleh ikut dan sebagainya, maupun juga pernik-pernik di seputar itu tentang perjamuan kudus. Ya. Jadi selama seminggu ini, kalau masih ada pertanyaan tentang baptis, silakan dipikirkan untuk disampaikan. Kalau tidak ada, kita anggap selesai baptisnya, nanti kita masuk pada perjamuan kudus. Sekali lagi, 1 menit, apakah masih ada pertanyaan mengenai baptis? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita selesai pelajaran pada malam hari ini.